Oh, bagus suara Anda. Ya, silakan Pak Eka. Baik. Assalamualaikum anak-anak hebat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Guru. Kurang kompak nih ya. Bapak harap kalian semua nyalakan mic-nya. Kita cek dulu ya. Sepertinya semangatnya belum kelihatan nih. Coba Bapak tes lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Mana gitunya? Mana matanya? Buka matanya. Mana suara tawanya? Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita kali ini, tentunya kita harus tetap mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pastinya juga meminta kepadanya untuk memberi kemudahan kepada kita dalam menangkap ilmu. Bapak mau tanya nih, tadi siapa yang datangnya paling awal? Ayo, siapa tadi? Munandar, Pak Guru. Oh iya, Mas Munandar ya? Paling belakang malahan. Oh, Ya, tidak apa-apa jadi- ya. Mas Munandar aja ya. Silakan Mas Munandar untuk memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran kita kali ini dapat diberikan kemudahan dan keberkahan. Silakan Mas Munandar pimpin doa terlebih dahulu. Ya, terima kasih Pak Guru. Ayo teman-teman kita berdoa membaca surat Al-Fatihah dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Iya, baik. Terima kasih Mas Munandar sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak Guru. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah ya, semua sehat. Dan apabila ada keluarga kita yang sedang sakit, mari kita doakan supaya mereka lekas sehat ya. Nah, selanjutnya Bapak akan mengasen satu persatu terlebih dahulu. Kalian pas dipanggil namanya bilang hadir ya. Yang pertama, Kamulyan Utomo. Hadir, Pak. Kemudian Rangga, Hadir, Pak. Purwanti, Siti Saudah, Hadir, Pak. oh iya, Samsul, apa hadir? Hadir, Pak. Baik, selanjutnya Tia, Hadir, Pak. Mas Edi, Hadir, Pak. baik, Mbak Tati, Mbak Tati, Hadir, Pak. dua lagi Mbak Kusli ya. Hadir. Nah, dan Mas Munandar tadi sudah memimpin. Alhamdulillah ya, kelas 6 kali ini semua sudah hadir. Nah, sekarang coba Bapak akan periksa kerapian pakaian kalian dulu. Coba bajunya yang masih keluar, tolong dimasukkan tuh ke dalam celananya. Mas Edi itu bajunya masih keluar, Mas Edi coba dirapihkan dulu. Iya, Pak. Saya bangunnya kesiangan, Pak. Jadi datang ke sekolah lari-lari, Pak. Iya, tidak apa-apa sambil olahraga ya, Mas ya. Itu Mbak Siti, rambutnya kelihatan tuh, kerudungnya tuh dibenerin dulu tuh. Sudah ya. Nah, selanjutnya kalian tengok sebelah kalian, ada siapa di sana. Coba sapa temannya dulu, bilang ke temannya, halo teman, semangat ya, kita belajar kali ini. Kemudian kalian saling melakukan tos. Baik, sudah ya. Baik anak-anak, semua dikarenakan kita sekarang melaksanakan pembelajaran luring, tentunya kita juga dan Bapak tajemu untuk mengingatkan kalian agar tetap menjaga protokol kesehatan, karena mau bagaimanapun kita masih berada dalam situasi pandemi. Nah, anak-anak, supaya lebih semangat lagi dalam pembelajarannya, mari kita
menyanyikan lagu nasional dulu ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa negara Indonesia. Apa sudah terlihat anak-anak? Pak. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka ya. Semuanya mic-nya diaktifkan. 17 Agustus tahun 'Badan kita tetap setia bertahan Indonesia, kita tetap setia negara kita. 45. Hari Ada suaranya. Merdeka, Nusa dan Nusa dan bangsa, bangsa, Hari Merdeka Indonesia, Merdeka merdeka, semua yang diberikan mempertahankan Indonesia. Baik, terima kasih ya sudah semangat. Tadi Bapak mau tanya apakah suaranya terdengar? Tidak, Pak. Oh, pantas saja ya. Tadi sebetulnya Bapak sudah setting, cuman mungkin ada kendala lagi. Mohon maaf ya, nanti mungkin akan diperbaiki. Hebat-hebat ya anak-anak Bapak ini sudah semangat semuanya. Nah, sekarang sebentar ya Bapak share screen dulu. Sudah terlihat? Nah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi hitung campuran bilangan bulat kelas 6 di semester 1 kali ini. Tadi kita sudah berdoa, kemudian kita sudah bernyanyi. Nah, sekarang coba ada yang masih ingat apa itu yang disebut dengan bilangan bulat? Apa ada yang masih ingat? Mas Utomo? Ya, Pak. Coba, kemarin kan kita belajar bilangan bulat. Apa Mas Utomo masih ingat apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat itu semua bilangan kecuali angka 0, Pak. Oh iya, semua bilangan kecuali angka 0. 0. Ada yang pendapatnya lain mungkin Mbak Kusri? Bilangan bulat itu bilangan positif. Bilangan positif. Ada yang lain lagi Mbak Tia? Bilangan yang habis dibagi dirinya sendiri. Habis dibagi ya. Habis dibagi itu. Mungkin ada yang lain. Bagi dulu. Mas Rangga. Bilangan negatif, Pak. Nah, bisa kita simpulkan ya. Bagus, masih bagus-bagus ingatannya. Bilangan bulat itu bilangan yang terdiri dari 3 jenis, yaitu bilangan negatif, ada bilangan positif, dan juga ada bilangan 0 juga tadi, Mas Utomo. Jadi 0 juga termasuk bilangan bulat. Nah, selanjutnya untuk dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar matematika tentunya, yaitu bahasan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat.
Kemudian menjelaskan perbedaan cara menghitung dan pada operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangannya. Yang terakhir, memecahkan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan yang akan kita lakukan nih hari ini, yang pertama nanti kita akan menyimak video pembelajaran. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan berusaha mendemonstrasikan menggunakan alat peraga koin positif dan negatif. Kemudian selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Tentunya kalian akan berdiskusi dalam kelompok tersebut. Kemudian kita akan melakukan permainan. Selanjutnya terakhir kita akan melakukan evaluasi. Tentu banyak ya anak-anak kegiatan kali ini. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti, coba kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking dulu ya. Nama ice breakingnya itu tembak dor-dor. Apa anak-anak coba? Tembak dor-dor. Tembak dor. Dor. Semua mikrofonnya Bapak minta aktifkan ya. Sudah? Bagusnya belum aktif itu audionya. Nah, baik. Ada 3 aturan dalam permainan ice breaking kali ini. Ketika Bapak bilang door, kalian harus bilang door juga. Paham ya? Ketika Bapak bilang door, kalian bilang door juga sambil tangan kalian memberagakan sedang memegang senjata. Paham ya? Paham? Ya, Pak Guru. Ketika Bapak bilang boom, Bapak bilang boom atau melempar bom, kalian bilang boom juga. Paham? Ketika Bapak bilang boom, kalian juga harus menjawab suara Bapak itu dengan boom juga. Paham ya? Dan terakhir aturan yang ketiga, ketika Bapak mengerjakan tembakan door, apa yang kalian jawab? Bukan door, tapi kalian bilang gak kena. Paham ya? Sambil Nggak kena. Iya, Kalau sambil kena tangan. gimana? Kalau kena gimana, Pak? Ini aturannya. Berada aja deh kalau kena mati. Ya kalau kena mati ya. Aturannya seperti itu ya. Jadi misalkan Bapak, kita tes dulu ya. Dan peragaan gak kenanya harus selucu mungkin gitu. Menghindarnya selucu mungkin. Paham? Paham, Pak. Anak-anak Ya. Iya. yang bilang siap ya. Anak-anak Siap. Siap. door. Nggak kena. Oh, Satu kali. Oh, Siap, tangan kalian diarahkan ke kamera ya. Kita ulang ya. Door. Dor. Door. Boom. Dor. Door. Dor. Boom. Boom. Lagi sekolah. Door. Gak kena. 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 Aku yang nungguin karena Baik. Terima kasih ya. Mungkin Aku nungguin, nggak kena semuanya sudah konsentrasi. Kita akan masuk ke materi pembelajaran kali ini. Silakan kalian baca terlebih dahulu teks di slide yang Bapak tampilkan. Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah ya? Apa ada yang sudah paham isi dari teks membaca pemahaman tersebut? Mungkin Mbak Siti, coba apa maksud dari teks bacaan itu? Tanya lagi ya, Pak. Mungkin ada yang bisa membantu. Oh iya, Itu, silakan. Pak Okto itu lagi panen, Pak. Panen pepaya. Itu Pak Okto lagi panen atau lagi berpot? Oh,
itu begitu Pak, sama hasil panennya Pak. Iya, jadi Mbak Siti ini sudah fokus ke gambarnya, tidak melihat teks bacaannya. Padahal Bapak minta teks bacaannya ya. Jadi maksud atau isi dari teks bacaan tersebut menjelaskan contoh ilustrasi bagaimana operasi hitung jumlahan dan pengurangan bilangan bulat dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan belajar materi ini di akhir ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kalian akan menyaksikan video demonstrasi bagaimana cara menggunakan media pembelajaran koin positif dan negatif. Nanti medianya akan Bapak bagikan sekaligus dengan LKPD. Kita saksikan dulu ya, sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Bapak minta mikrofonnya semua dimatikan ya. Apa terdengar suaranya barusan? Belum, Pak. Oh, baik, berarti Bapak akan sekaligus menjelaskan. Itu ya? nggak di play Pak, videonya Iya. nggak di play. Iya, nggak di play. Terdengar? Tidak. Ya, berarti bentar. Bapak akan sambil menjelaskan ya. Jadi nanti bentuk dari media pembelajarannya akan seperti ini. Ada koin positif di sini, ada koin negatif dan warnanya berbeda. Nah, aturan permainannya, apabila operasi hitungnya penjumlahan, maka kalian akan meletakkan jumlah dari soal. Kemudian apabila operasi hitungnya yaitu pengurangan, maka kalian akan mengambil. Ya, sebagai contoh di sini ada 3 ditambah 4 ya. Berarti pertama kita akan meletakkan 3 koin positif. Artinya kita simpan koin warna hijau, warna ya positif. Kemudian kalian perhatikan operasi hitung yaitu penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi aturannya yaitu diletakkan. Kita tambahkan kembali ke papan ini. Sebanyak berapa? Sebanyak angka 4 di sini. Jadi koin yang ditambahkan angka 4. Sehingga diperoleh 3 tambah 4 itu sama dengan positif 7 atau 7. Namun tanda positif tidak perlu dituliskan. Nah, sekarang kita lihat 3 ditambah negatif 4. Apa yang kita letakkan pertama? Yaitu koin positif sejumlah 3 buah. Kemudian kita lihat operasi perhitungannya adalah operasi penjumlahan. Artinya kita meletakkan kembali ya. Meletakkan apa? Kita meletakkan jumlah koin negatif sebanyak 4 buah. Kita letakkan aja koin negatif sebanyak 4 buah. Nah, sebanyak 4 buah. Di sini coba perhatikan tadi aturan yang ketiga yaitu apabila ada koin netral itu koin yang berpasangan ya, positif dan negatif, maka koin tersebut dapat disisihkan atau kita ambil, kita singkirkan dari papan. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini ada 3 koin netral, maka kita singkirkan. Jadi yang diperoleh sisanya adalah 1 koin negatif, maka jumlah atau hasil akhirnya yaitu negatif 1. Nah, selanjutnya negatif 3 ditambah 4. Pertama kita harus meletakkan koin negatif 3 yaitu koin warna merah sejumlah 3. Kemudian operasi hitungnya adalah penjumlahan. Artinya kita meletakkan lagi 4 koin positif.
1, 2, 3, 4. Nah, aturan yang tadi, apabila ada koin yang berpasangan, maka nilainya netral. Maka kita akan menyingkirkan atau mengambil koin yang netral tersebut, disimpan keluar. Maka nilainya akan seperti ini. Nah, negatif 3 ditambah 4, maka hasilnya 1 atau positif 1. Namun, tanda positif tidak perlu dituliskan. Nah, selanjutnya, negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan... Nah, coba berarti kita harus menyimpan koin apa di papan? Mbak Oma Samsul. Merah. Kita harus meletakkan koin apa di papan itu? Merah. Merah, iya Negatif. betul. Karena nilainya negatif. Merah sebanyak berapa buah? 3. Banyak 3 buah. Kita masukkan dulu ya. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak mau nanya ke Mbak Tati. Selanjutnya kita lihat apanya Mbak Tati setelah meletakkan 3 koin negatif. Kita letakkan lagi koin yang warna merah 4 buah, Pak. Kenapa diletakkan lagi? Kan itu tanda min Ya. 3 tambah min 4. Iya, karena di sini tandanya penjumlahan. Ya, Penjumlahan. jadi tadi aturan yang pertama, kalau ada operasi penjumlahan, artinya kita meletakkan kembali sebanyak koin yang ini. Koin yang ini berapa? 4 buah. 4 buah negatif apa positif? Nilai dari 4 ini negatif apa positif? Negatif. Ya, berarti apa? Koin warna apa yang harus diletakkan, Mbak? Merah. Merah. Baik, kita lihat dulu ya. Kita letakkan lagi koin negatif sebanyak 4 buah. Jadi hasilnya bakalan seperti apa, Mbak Purwanti? Mbak Purwanti masih ada apa sudah tidur? Iya, Pak. Ya, jadi hasilnya dari operasi ini berapa kira-kira kalau dilihat? 3, Pak. Masa 3? Kan ini warnanya sama. Artinya kita tinggal hitung jumlahnya ada berapa. 7 apa? Negatif 7. Iya, iya pinter. Jadi hasilnya negatif 7 sejumlah. Nah, bagus. Sekarang kita masuk ke operasi pengurangan ya. Kita lihat di sini koinnya 3. Nilainya positif. Jadi kita letakkan 3 koin biru. Operasinya adalah negatif atau pengurangan. Artinya kita harus mengambil koin. Berapa banyak koin yang diambil? 4. 4 ini bilangan positifnya ya. Tapi di papan kan cuma ada 3. Bagaimana kita harus melakukan operasi ini? Kalau seperti ini, kita harus meminjam dari bilangan yang netral tadi. Jadi kita nanti masukkan koin netral, artinya koin positif dan negatif nanti akan dimasukkan ke dalam papan. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi hasilnya nanti tetap 4 koin positif bisa diambil, sehingga sisa operasinya yaitu 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Kemudian satu lagi ya. Nah, ini. Ini Bapak mau nanya nih sama Mas Utomo. Mas Utomo ada? Ada, Pak. Iya, Mas Utomo, kalau operasinya seperti ini, coba apa yang kita taruh ke papan itu? Koin positif 3, Pak. Iya, koin positif 3. Kita letakkan dulu ya. Koin positif 3 yang warna biru sebanyak 3. 3. Nah, ya selanjutnya apa, Mas? Kita harus apa ini tanda? Pengurangan. Pengurangan. Kita harus ambil ya. Ambil apa? Ambil
Yang bilangan negatif, Pak. 4. Negatif, iya. Tapi di papan apakah ada negatif 4? Tidak. Tidak ya, yang di papan semua adalah bilangan positif. Terus bagaimana? Ambil netral, Pak. Iya, betul. Kita akan meminjam atau memasukkan dulu bilangan netralnya sebanyak 4. Iya, kita lihat dulu ya. Nah, kita letakkan 4 koin netral ya. Sehingga kita bisa mengambil 4 koin negatif. Jadi hasilnya akan jadi bisa diambil ya 4 koin negatif. Maka sisanya apa? Berapa hasilnya? 7 positif, betul. Sudah cukup ya. Nah, selanjutnya apa yang kalian tangkap dari video yang Bapak tonton barusan? Coba, ada siapa yang akan menyimpulkan? Coba Bapak mau tanya sama Mas Edi, belum ditanya dari tadi nih, Mas Edi, coba. Aturan apa saja dari video tersebut? Mas Edi? Oh, tidak ada ya Mas Edi, ya keluar ya? Oh iya, kita ganti ke Mbak Tia. Iya, Pak. Tadi aturannya kalau tandanya positif kita harus apa, Mbak Tia? Kita harus jumlahkan. Bukan. Masukkan, Kita harus, masukkan. iya, meletakkan koinnya ya. Meletakkan. Kalau operasi hitungnya positif, nanti kita harus meletakkan koinnya. Koin biru. Kalau iya, koin biru. Kalau operasinya negatif, berarti kita harus mengambil koin yang ada dalam papan. Apabila nilainya tidak ada, maka kita akan membantu menggunakan Netral. dengan koin netral. Nah, selanjutnya Nah, sekarang setelah menyaksikan video tersebut, kita akan belajar secara kelompok. Silakan, yang Bapak sebutkan kita akan bagi 2 kelompok ya. Kelompok yang pertama diketuai oleh Mas Samsul, anggotanya Mas Utomo, Mas Rangga, Mbak Purwanti, Mbak Siti. Kemudian kelompok kedua diketuai oleh Mas Edi. Kemudian anggotanya Mbak Tia, Mbak Tati, Mbak Kusri, dan Mas Munandra. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya. LKPD-nya seperti ini. Sebentar. LKPD-nya. Apa sudah terlihat? Ya. Nah, LKPD seperti ini, nanti kalian kasih nama kelompok, kemudian tuliskan nama-nama anggotanya. Selanjutnya kerjakan kegiatan yang pertama. Kerjakan kegiatan ini dengan menggunakan media poin positif dan negatif. Silakan secara berkelompok didiskusikan. Bapak kasih waktu 5 menit. Sudah ya? Apa ada yang mengalami kesulitan? Ya, tadi siapa? Nah, kalau sudah,
untuk merefresh otak ya, kita melakukan peregangan dulu. Nah, coba angkat tangan kalian ke atas. Semuanya angkat tangannya. Kemudian goyangkan tangannya. Selanjutnya kalian menggeliatkan tangannya. Tarik nafas. Kemudian buang. Sekali lagi, tarik nafas. Buang sambil teriak. Apa sudah semuanya mengerjakan LKPD ini? Sudah, Pak Guru. Nah, Sudah. ya sudah dikirimkan juga ya. Iya. Kita persilahkan terlebih dahulu kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1 mungkin akan diwakili oleh siapa ya? Kelompok 1. Kemuliaan Pak Guru. Oh, Mas Kamulyan. Baik, Mas Kamulyan. Nah, ini hasil dari kelompok 1 ya tadi ya. Iya, Pak. Nomor 1 sampai nomor 5. Silakan nomor 1 saja dibacakan. Ya, Pak. Teman-teman, saya akan mempresentasikan untuk hasil diskusi LKPD dari Pak Guru. Untuk nomor 1, negatif 6 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 13. Untuk nomor 2-nya juga, Pak. Ya. Untuk Coba. nomor 2, ya. Ya, silakan. Negatif Nomor 6. Negatif 6 dikurangi negatif 7 sama dengan 1. Untuk Ya. nomor 3, 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Nomor 4, 6 dikurangi negatif 7 sama dengan 13. Nomor Ya, 5, negatif 6 dikurangi 7 sama dengan negatif 13. Terima kasih Baik. teman-teman di presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Kamulyan telah mempresentasikan hasil. Apakah ada yang berbeda dengan hasil dari diskusi kelompok 1? Sama ya. Nah, kita lihat untuk diskusi kelompok 2 akan dipresentasikan oleh Mbak Tia. Silakan Mbak Tia. Mbak Tia. Audionya belum, Mbak. Baik, teman-teman, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 2. Nomor 1, negatif 5 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 1. 2, negatif 6 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 10. 3, negatif 5 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Nomor 4, 4 ditambah negatif 3 sama dengan 1. Nomor 5, 6 dikurangi negatif 2 sama dengan 8. Terima kasih. Iya, bagus. Mbak Tia, terima kasih atas presentasinya. Wah, bagus-bagus ya anak-anak. Hasilnya Bapak, apakah ada dari kelompok 1 ingin menyanggah atau berbeda jawabannya? Oh, Tidak, sama. Sama. Iya, sama ya. Berarti, ya betul. Semua jawaban yang sudah kalian presentasikan tadi, betul. Nah, selanjutnya, sebetulnya kita akan melakukan permainan. Cuman waktu pembelajarannya sudah habis. Mungkin di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Pak Pak. Guru. Ya. Sebentar ya. Nah, seharusnya tadi kita ini ya soal cerita, tapi waktunya sudah habis, maka kita simpulkan aja kegiatan hari ini.
Yang pertama tadi ada aturan permainan dalam koin positif negatif. Ada 3 ya tadi ya. Coba Mbak Kusri apa masih ingat yang pertama apa aturan permainan koin positif negatif? Mbak Kusri? Si ke kamar mandi, Pak Guru. Oh, Mbak Kusri ke kamar mandi. Mungkin Mas Munandar Siap, mau Pak. membantu. Oh, ada. Ayo Mbak Kusri. Apa aturan permainan dari koin positif negatif tadi yang pertama? Kalau Apabila apa? positif meletakkan, kalau Ya. negatif mengambil. Nah, kemudian yang terakhir, apabila Apabila apa? menganalisis soal cerita. Nah, jika ada pasangan koin positif dan negatif satu pasangan, itu nilainya Netral. netral atau 0. Ya, bagus. Terima kasih Mbak Kusri. Kesimpulannya sudah bagus. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Bapak harap nanti kalian di rumah mencari bahan atau materi dari operasi hitung tersebut ya. Bisa kita carilah dari internet atau buku. Nah, terakhir sebagai penutup, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Oh iya, sudah ya nyanyiannya. Terima kasih, suaranya masih bagus-bagus, masih merdu, walaupun sudah belajar selama ini. Nah, selanjutnya sebelum berdoa, untuk berdoa kita berikan kesempatan kepada Mbak Purwanti untuk memimpin. Ya, Pak. Ya, Mbak Purwanti silakan pimpin doa sebelum belajar, sebelum pulang. Baiklah teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baik. Terima kasih Mbak Purwanti. Ya, Pak. Oh iya, tadi Bapak lupa. Sebetulnya ada soal evaluasi. Kalian bisa bawa ke rumah ya soal evaluasinya. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan agar kalian tetap sehat, tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Mohon maaf. Aduh, Pak Eka ternyata grogi juga. Saya kira Pak Eka tidak akan grogi. Saya Ayo, grogi Bu. dari Mas Rangga ngangkat tangan itu. Itu rasanya emang enak. Padahal baru ini itu baru kegiatan pertama gitu, Bu. Iya, pendahuluannya kelamaan. Iya, salahnya itu sih. Benar-benar pendahuluannya. Padahal barusan sampai lupa hasil evaluasi pembelajarannya juga belum. Emang enak angkat tangan. Lu kemarin angkat tangan sembarangan aja. Harusnya ada injury time ini, Bu, saya. Oke, Mbak Ida, ayo Bandung. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Eka luar biasa ya, bagus, kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan dulu, semangat ya. Keren ya, bagus. Seperti yang kayaknya tadi ada yang kayak kekejar-kejar waktu ya. Iya, Ibu, waktunya kurang lama itu. Keren lama. Kan iya, alokasi waktunya 70 menit ini diubah jadi 30 menit saya juga jadi. Iya, Bu, ada materi yang tidak tersampaikan mengenai pengerjaan operasi hitung dalam soal cerita gitu, Bu. Jadi Sebenarnya tidak nggak keburu perlu saya ini ditampilkan. karena Pak Eka sudah paham, sudah tahu. Iya, sadar, Bu. Ya sadar sendiri ya, tidak perlu saya kasih tahu lagi. Ada beberapa yang tidak masuk, tidak tercover di RPP. Iya, Kayak mohon di maaf, kegiatan Bu. penutup juga ada beberapa yang tidak masuk ya. Mungkin untuk catatan untuk teman-teman yang lain, di kegiatan pendahuluannya lebih diefisienkan lagi waktunya ya. Supaya fokus di kegiatan inti. Kegiatan pendahuluan bukan berarti tidak penting, penting juga untuk
meningkatkan semangat siswa. Tapi jangan terlalu molor di kegiatan pendahuluan juga. Tadi di sana Iya. udah ada lagu, tapi ditambah lagi ya sama Pak Eka ada ice breaking apa-apa gitu ya. Iya. Nah, jadi molornya di sana. Sebenarnya bisa tadi ice breakingnya atau apa saja dimasukkan pada sebelum presentasi. Oh iya, iya. Ya, jadi untuk meningkatkan semangat lagi siswa. Untuk ice breaking dan yang lainnya sebenarnya itu sesuaikan dengan kondisi saja. Kalau misalkan tidak semangat atau kita rada blank, lupa, ada yang kelupaan, bisa dengan cara seperti itu untuk menutupi kegugupan. Iya, Ibu. Itu siasati saja ya, teman-teman. Iya. Itu saja, kalau yang lainnya Pak Eka sudah tahu sendiri, tidak salah. Mungkin ya sama seperti teman-teman yang kemarin, grogi. Ya, padahal udah biasa ngajar, udah bagus banget. Iya, Ibu. Cuman beda ya. Padahal kita ketemunya udah lama. Itu angkat tangan Parangga sih, Bu. Parangga Yang buat jangan kaget. terus. Sampai buyar barusan kan harus presentasi, terus ada TGT ya Bu, permainan tadi tidak tersampaikan. Kemudian Padahal harus saya ada nungguin itu loh. Saya nunggu Iya. TGT itu karena dari RPP Pak Rangga, dari 2 RPP Pak Rangga itu yang menarik itu TGT itu. iya Ibu, mohon maaf. Nanti Jadi mungkin saya akan nungguin, oh ini saatnya nih Pak Rangga nih TGT itu. Iya. Kepengen juga saya saya curi ilmunya Pak Rangga tuh untuk saya pakai di sekolah gitu. iya Tapi nggak TGT. nemu saya, aduh TGT-nya Pak Rangga mana? Iya, mohon maaf Ibu, Dia juga tidak ya nungguin tersampaikan. TGT itu kan? Bisa nanti Bu pas kita bertemu di luring gitu. Aduh kapan? Ya insya Allah Nah, nanti itu pas aja sih dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menanggapi, yang kasih masukan. Ya. iya. Sekali lagi luar biasa untuk Pak Eka, pembuka yang hebat untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Semangat Pak Eka, Iya sukses. Ibu. Terima kasih Bu. Oke, yang lain ada yang menanggapi? Enggak ya. Oke, udah bagus Pak Eka. Cuman kepanjangan kebanyakan lagu loh, belagu. Jadi belagu ya Bu ya. Ya. Jadi belagu Pak Eka. Ya, enggak apa-apa Pak Eka. Iya, Itu mohon maaf udah Bu. jelas bahwa itu daring ya, bahwa itu udah daring, jadi udah jelas kelihatan apa poinnya. Jadi itu nanti karena RPP ini kan dibuat luring dan daring, jadi itu dijelaskan bahwa ini adalah RPP luring, gitu. Iya RPP Ibu. daring. Jadi itu udah daring, udah kelihatan daringnya, nggak ragu lagi. Cuman mungkin tadi di awal itu yang agak panjang, akhirnya keteter di materi dan lain-lain. Ya, saya Iya. juga dari tadi Pak Rangga juga kok Pak Rangga lama ya ngangkat tangan gitu dalam hati. Karena di jam saya udah lewat gitu. Tapi saya kok merasa sebentar gitu Bu itu. Itulah Hebat yang ini. dirasakan teman-teman. Kalau Bu Purwanti kemarin enggak kesedikitan dia waktunya karena enggak ada PowerPoint yang ditampilkan. Iya. Oke, baik. Kemarin Kak Eka itu mengerikan tuh teman-teman. Sekarang Pak Rangga yang mengerikan. Oke, sekarang saya untuk Pak Eka rekamannya saya hentikan ya. Iya baik ya Bu.